Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa, salam pemuda, salam generasi bangsa. Selamat datang dan selamat mendengarkan di podcast Tikes Darul Azhar. Tak lupa saya menyapa kawan-kawan yang saat ini sedang mendengarkan podcast. Semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelum membuka perbincangan kita pada siang ini, gak etis dong teman-teman kalau saya tidak memperkenalkan diri. Nah, nama saya adalah Norma Yahni. Saya merupakan mahasiswa Tikes Darul Azhar. Saya dari program studi D3 Farmasi dan saya merupakan Wakil Ketua BEM periode 2020-2021. Mungkin singkat saja perkenalan dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau yang lebih penasaran dengan saya bisa DM Instagram saya. Dan saya kali ini tidak sendiri dan saya kali ini ditemani dua bintang tamu kita yang cukup fenomenal di Tikes Darul Azhar. Nah, untuk bintang tamu yang pertama yaitu adalah Bapak Apoteker Muhammad Riki Sindi Praristia, Magister Farmasi. Yang bintang tamu yang kedua yaitu adalah Kak Jainal Ajar selaku Ketua BEM periode 2020-2021. Tak lupa sebelumnya saya menyapa bintang tamu kita. Pak Riki, gimana Pak kabarnya Pak? Halo Mbak Maya, Alhamdulillah baik. Gimana suaranya jelas Mbak Maya nih? Alhamdulillah Pak, jelas sekali Pak. Siap. Gimana Pak untuk puasanya Pak, lancar Pak? Oh tentu saja lancar. Dan kalau tidak lancar nggak mau juga saya bilang di sini loh. Baik Pak, siap Pak. Jadi untuk kedua yaitu Kak Jainal, gimana Kak kabarnya Kak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah baik ya. Kak Maya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Gimana Kak, puasanya ada yang bolong nggak nih? Alhamdulillah sejauh ini belum ada sih ya. Malu dan sama umur ya. Alhamdulillah ya. Nah, penasaran hostnya dari tadi nanyain masalah puasa terus bolong atau enggak gitu. Ini hari ini puasa enggak nih hostnya? Puasa dong Pak. Oh Alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, Ya. silakan. Mungkin langsung saja ya kita memperkenalkan mengenai podcast. Nah, di sini sekalian saya memperkenalkan program baru dari BEM Tikes Darul Azhar yaitu podcast. Di sini ingin membahas dan mengkuit-kuit sedikit tentang podcast. Mungkin sering terdengar nih Pak, podcast tanpa orang mengetahui apa sih itu sebenarnya. Jadi pertama-tama nih Maya mau tanya dulu nih kepada Bapak Riki. Apa sih itu podcast sebenarnya Pak? Oke, jadi gini Mai, podcast itu sebenarnya udah lama ada ya. Jadi populer banget sebelum orang bikin yang namanya vlog atau video blog gitu sebenarnya. Ya dulu yang namanya vlog kan masih belum populer karena YouTube tidak sepopuler sekarang. Jadi dulu orang tuh sudah ada sebenarnya kayak podcast seperti ini, baik itu melalui radio atau menggunakan channel-channel tersendiri. Nah, namun seiring perkembangan zaman kemudian vlog digantikan vlog sekarang istilahnya itu lebih booming ya. Nah, namun ada kekurangan dari vlog ya. Kalau vlog itu jadi kalau misalkan kita mau nonton vlog itu biasanya di YouTube kan. Nah, YouTube itu kan kalau misalkan di handphone ya, itu harus dibuka terus agar tayangannya itu tetap jalan. Nah, kadang bagi orang-orang yang sibuk ya atau orang-orang yang dia itu nggak pengen HP-nya tuh nyala terus karena bikin boros baterai, mereka biasanya lebih prefer dengerin radio atau seperti suaranya saja. Nah, kalau podcast kan ini kita nggak perlu video, kita hanya suaranya saja. Jadi lebih nyaman untuk didengarkan, bisa sambil tiduran, bisa sambil nyuci, bisa sambil masak. Jadi aktivitas-aktivitas yang lain tetap bisa dilakukan. Jadi kalau menurut saya podcast ini efektif ya untuk menemani keseharian kita yang sibuk ya, keseharian kita yang banyak aktivitas. Karena yang pertama tidak memerlukan banyak kuota, yang kedua aplikasinya tidak harus selalu dibuka, jadi bisa dimasukkan ke latar belakang ya, jadi suaranya tetap jalan kayak kalian dengerin musik. Nah, dan lebih santai ya. Jadi podcast itu beda dengan webinar. Kalau webinar kan harus formal ya, serius. Tapi kalau podcast ya kita ngobrol kayak gini ya, jadi sambil bercanda, relax aja, jadi nggak usah tegang. Ini Mbak Maya keringatnya udah cucuran terus dari tadi ini saya lihat. Santai aja Mbak Maya ya. Oke. Ya Pak. Berarti podcast ini benar-benar sangat efektif ya untuk didengarkan walaupun dalam posisi apapun, rebahan, dalam cuci pakaian ya Pak. Nah, jadi ada lagi nih Pak pertanyaan Pak. Apa saja sih Pak yang mau dipersiapkan untuk mengadakan podcast tersebut Pak?
Oke, tentunya dalam kita mengadakan podcast ya walaupun istilahnya itu ini santai, tapi tetap harus ada persiapan ya. Apapun itu tetap harus ada persiapan. Persiapan pertama adalah dengan menyiapkan materi dulu. Ya, podcast ini nanti kan kita tujuannya untuk memberikan pengetahuan tambahan baik itu untuk aktivitas akademika maupun kepada masyarakat sekitar. Karena gini, Istikes Darul Azhar itu punya talenta-talenta, punya dosen-dosen, punya mahasiswa-mahasiswa yang memiliki bakat-bakat yang tidak bisa diremehkan kalau boleh saya bilang ya. Nah, tapi kan pada kenyataannya jangankan istilahnya masyarakat luar ya, tetangga sendiri aja misalkan seperti Pak Farhan yang ahli gawat darurat, kemudian ada Pak Mahdi yang istilahnya itu ahli di farmasi obat-obatan, kemudian Pak Denny misalkan farmasi klinis. Nah, kita mungkin yang istilahnya sebelah-sebelahan aja kan jarang istilahnya tuh dapat tausiah lah istilahnya ya, atau informasi-informasi berbagi-berbagi gitu, kecuali dalam hal-hal tertentu. Nah, dengan podcast ini kan tentunya dalam satu sivitas akademika kita bisa saling berbagi pengetahuan-pengetahuan baru ya, pengetahuan yang mungkin berguna baik itu untuk sivitas akademika sendiri, baik dosen ya, rekan-rekan kerja seperti yang ada di tata usaha, mahasiswa, kemudian juga masyarakat. Nah, makanya persiapannya juga ya sama seperti webinar sebenarnya, hanya saja nanti dibawakan dengan santai. Jadi seperti ngobrol, tanya jawab ya, seperti itu Mbak Maya. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi sebagai salah satu wadah pengembangan minat mahasiswa juga ya Pak. Tentu saja Mbak Maya, itu juga salah satunya ya. Terutama dalam public speaking pastinya ya Pak. Nah, ini dia ya. Jadi kita perlu wadah Mbak Maya ya. Iya Pak. Perlu wadah. Wadahnya apa? Wadahnya adalah podcast ini. Jadi nanti rekan-rekan yang memang mungkin berminat ya untuk melatih kemampuan untuk berkomunikasinya bisa nanti mendaftar sebagai host. Kak, saya mau jadi host nih. Saya mau ikut dalam program podcast. Kita buka lebar-lebar pintunya. Ya, kita di sini sama-sama belajar. Nanti juga kalau misalkan perlu workshop bagaimana cara berkomunikasi, kita adakan juga. Ya, bagaimana menjadi host yang bagus, ya, bagaimana kemudian mengatur intonasi, naik turunnya, kemudian bagaimana cara membawakan acara agar lebih menarik dan lebih santai ya. Kita juga akan ajarkan nanti. Kita bikin nanti program BEM, mungkin nanti ada workshop komunikasi atau workshop menjadi host di podcast Istikes Darul Azhar Batulikin. Nah, itu bagus juga idenya tuh. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk ini kita tanya lagi nih kepada Kak Jenal nih. Gimana Kak menurut pandangan Kakak atas adanya program podcast di Badan Eksekutif Mahasiswa ini Kak? Terus ya, rekan saya di Badan Eksekutif Mahasiswa yang kebetulan ya kita ngangkat Kabinet Smart ya Mbak ya. Iya Pak, betul. Jadi menarik ya tentang podcast kali ini. Kalau pandangan saya sih ya mungkin tidak jauh dari Bapak tadi ya selaku mahasiswa dari kita sendiri. Pertama ya melatih public speaking, tentu saja yang dimana background kita sendiri kan dunia kesehatan ya, yaitu sebagai pelayanan. Tentunya cara komunikasi kita sangat sangat dibutuhkan dalam dunia kesehatan sendiri. Contoh di bidang farmasian, memberikan pelayanan obat ya, terus di dunia keperawatan, memberikan asuhan keperawatan. Artinya ini sangat bernilai positif ya, terkhusus rekan-rekan yang ingin mengembangkan minat bakatnya, terutama di bidang komunikasi. Karena jujur ya, di tengah pandemi ini jarang sekali kita bertatap muka, apalagi berkomunikasi secara langsung, hanya lewat dunia virtual saja. Kadang ada yang bolosnya lebih elit sekarang. Iya, saya katakan elit ya karena dia cukup mematikan dua yaitu video dan suara. Nah, ini kan tidak terjalinnya komunikasi, beda pengalaman nih. Beda halnya kalau kita secara langsung ya, tulis secara langsung, itu enaknya kita bisa komunikasi langsung Kak. Jadi lewat podcast inilah kita tetap bisa mengembangkan kawan-kawan yang ingin mengembangkan di bagian komunikasinya ya. Apalagi kita sebagai pelayanan ya, saya katakan pelayanan karena kita terjun ke dunia masyarakat seperti itu. Baik Kak, siap. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa nih mau ngadakan podcast atau mau jadi host atau menjadi narasumber, itu gimana Pak Kak cara alurnya tuh Pak? Oke, bagus ya pertanyaannya. Artinya kita di sini di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sangat welcome ya kepada kawan-kawan yang ingin mengembangkan dirinya, terutama di bagian komunikasi tadi. Untuk protokol sendiri kita belum ada buat ya, nanti setelah ini ya harapannya
kita ada follow up dalam kegiatan podcast hari ini. Kita membuatkan protokoler bagi kawan-kawan yang mau menjadi host, menjadi narasumber untuk tema bebas lah kita ngangkat, asalkan dalam mereka itu melatih daya public speaking mereka seperti itu. Ya, siap. Jadi untuk kawan-kawan terutama dari mahasiswa Stikes nih bisa aja untuk mengajukan jadi host atau jadi narasumber kita di podcast. Nah, selanjutnya mau tanya ke Bapak Riki nih, Pak. Bapak, apa sih manfaat dan tujuan dari podcast bagi institusi Stikes Darul Azhar tentunya, Pak? Oke, pastinya banyak. Tapi sebelum itu Mbak Maya, saya pengen clearkan dulu. Yang sebelah kiri Pak, yang sebelah kanan Kak. Jangan ketuker ya, bahaya. Efek puasa, Pak. Oke. Nah, bicara tentang manfaat yang didapatkan oleh Stikes, ya tentunya yang pertama ini akan menjadi ajang kita untuk berbagi. Ya, berbagi ilmu, kemudian berbagi manfaat, tidak hanya untuk civitas, tapi juga untuk masyarakat luar, juga untuk mahasiswa ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya sebagai institusi kesehatan, apalagi satu-satunya di tanah bumbu, kita ingin memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi sekitar. Nah, saat ini kita melakukan penyuluhan itu agak susah ya, karena adanya pandemi coronavirus ini. Nah, dengan itu, maka ada media baru, yaitu media podcast. Dimana dengan media ini nanti para dosen, ya, kemudian para mahasiswa Stikes Darul Azhar itu kemudian bisa show off, ya, bisa menunjukkan keahlian mereka. Kemudian keahlian tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, ini nanti akan menjadi simbiosis mutualisme, di mana masyarakat sekitar kemudian mendapatkan manfaat dari ilmu yang akan kita bagikan, kita share, ya. Dan kemudian tentunya institusi juga akan terangkat namanya. Karena apa? Ya saya yakin ketika kita banyak memberi, Tuhan juga akan banyak memberi kita. Ya, pasti nama Stikes Darul Azhar kemudian juga akan lebih banyak dikenal, kemudian juga lebih banyak diketahui oleh orang banyak, karena tentu saja memberikan manfaat yang banyak juga bagi warga sekitar. Jadi sangat banyak sekali. Belum lagi nanti kalau kita berbicara akreditasi, ya, belum lagi kita berbicara yang lain-lain. Saya rasa begitu Mbak Maya. Ya Pak, siap. Jadi bisa untuk sekalian pengabdian masyarakat ya Pak dari podcast tersebut ini. Nah, kalau pengabdian masyarakat itu sebenarnya ada parameternya ya. Saya jujur saja tidak bisa menjawab iya atau tidak. Karena dari yang saya dengar, kalau pengabdian masyarakat itu katanya harus ada parameter terukur. Nah, jadi saya masih belum bisa jawab iya atau tidak. Mungkin nanti untuk narasumber selanjutnya mungkin bisa Pak Denny atau Pak Herdi yang mungkin lebih tahu ya, apakah dengan kita memanfaatkan media podcast ini kita bisa digunakan untuk jadi media untuk pengabdian masyarakat. Jadi mungkin saya belum bisa jawab iya atau tidak Mbak Maya. Tapi pastinya ya, kalau kita berbicara terkait pengabdian biasa, artinya tanpa ada di belakangnya embel-embel ini sebagai suatu kewajiban dosen. Yang namanya pengabdian bentuknya bermacam-macam, dan saya rasa berbagi ilmu kepada masyarakat luas melalui podcast ini adalah salah satu bentuk pengabdian. Tuh, tapi kalau untuk yang terukur ya dari dinas ya, dari Kemendikbud, kita masih tidak tahu apakah bisa atau tidak. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Bayu ya, nanti kalau bisa jadi narasumber juga. Beliau adalah lembaga pengabdian dan penelitian di Stikes Darul Azhar Batu Licin, beliau ketuanya. Oke. Siap Pak. Jadi banyak sekali yang manfaat dan tujuan dari podcast tersebut untuk institusi Stikes Darul Azhar. Nah, kemudian nanya nih kepada Kak Jainal pertanyaan yang sama tapi untuk Badan Eksekutif Mahasiswa. Gimana Kak? Oke, baik, terima kasih kepada Kak Maya ya. Apa sih peran Badan Eksekutif Mahasiswa di podcast ini ya? Kalau tadi kan pertama menyinggung mengenai pengabdian ya, apakah bisa ya dijadikan pengabdian? Kalau untuk Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri kan karena notabene-nya adalah mahasiswa ya, sesuai dengan bukan kompetisi ya, Kriteria perguruan tinggi itu pendidikan pengabdian ya. Saya juga tidak bisa mengatakan iya atau tidak ya, cuman bisa coba menarik korelasi dari Bapak tadi yang mengenai podcast ini. Kalau secara tidak langsung podcast ini sudah masuk ke bagian pengabdian ya. Namun saya katakan pengabdian virtual seperti itu. Karena isi pengabdian itu kan apa ya? Sebagian menyampaikan informasi dan menyampaikan ilmu-ilmu seperti itu. Yang saya tahu ya. Nah, jadi kalau boleh saya menarik korelasinya dari podcast ini adalah
ini juga masuk ke pengertian hanya saja kita tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat. Artinya kita hanya menggunakan media, yaitu media podcast ini, karena kan yang kita sampaikan juga kan ilmu-ilmu dan pengetahuan secara umum, baik dari kawan-kawan yang melalui disiplin ilmunya ya, ada dari perawat, ada dari farmasi. Nanti kan kedepannya ya kita akan open pada kawan-kawan yang ingin menyampaikan sebuah ilmu, katakanlah bahaya dari hipertensi seperti itu untuk dunia keperawatan. Terus dari kawan-kawan farmasi, obat-obat yang baik dikonsumsi ya di bulan puasa. Nah itu kan merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, hanya saja dalam bentuk virtual. Ya, siap Kak. Jadi dilihat tadi kan manfaat dan dari definisi podcast tersebut hampir sama ya dengan YouTube. Nah ini mau tanya lagi nih kepada Bapak Riki, kenapa sih Pak milih podcast mendingan YouTube atau YouTube gitu Pak? Ya kalau kita bicara mending enggak mending, ya sebenarnya dua-duanya bagus. Ya hanya saja yang pertama dari sisi teknisnya podcast itu lebih mudah karena kita tidak memerlukan kamera. Ya yang pertama satu, yang kita hanya modal merekam saja. Yang kedua gini, sebagai Bapak paham nih, Bapak ini kan mahasiswa juga dulu ya. Jadi dulu kan waktu jadi mahasiswa yang namanya kuota tuh kudu ngirit-ngirit kan. Nah, kalau misalkan bentuknya adalah video YouTube ya. Nah, tentunya nanti ketika kita upload itu kita perlu istilahnya kuota data yang besar. Kalau misalkan nanti acaranya sampai 30 menit ya atau 45 menit, ya tentunya kuota minimal yang dibutuhkan itu bisa sampai ratusan megabyte. Dan Bapak rasa ini sangat tidak efisien ya kalau misalkan kita ingin melakukan podcast dengan video atau ditampilkan di YouTube. Nah, namun kalau misalkan ke depannya ternyata kita bisa mengembangkan baik itu dari sumber dana maupun peralatan ya untuk mewujudkan adanya podcast dengan video, tentu saja akan kita wujudkan. Hanya saja untuk awal ya kita akan melakukan podcast yang lebih ringan, yaitu podcast yang bentuknya hanya suara saja. Lagian nanti coba deh nih pendengar nih kalau misalkan mau dengerin kita ngobrol sambil rebahan gitu ya, tapi rebahan di rumah bukan rebahan di kelas ya. Tuh sambil rebahan gitu atau sambil sepedaan ya, naik sepeda gitu, atau asal jangan sambil berenang ya, konslet nanti. Rusak HP-nya. Lebih enak karena apa? HP-nya nggak perlu on terus ya. HP-nya kita masukin ke kantong, kita setel kayak setel musik. Nah, kemudian udah bisa didengerin kayak kita dengerin radio. Iya, Pak. Nah, jadi kalau keunggulannya podcast sih kalau menurut Bapak di situ ya. Makanya untuk saat ini Bapak lebih memilih podcast yang hanya sound saja ketimbang yang video. Agar apa? Yang pertama podcastnya lebih cepat dilaksanakan programnya. Yang kedua lebih efisien dari segi baik itu upload, editing maupun penggunaan kuota data. Ya, kecuali Pak Nadiem Makarim nanti mau juga ngasih kuota tambahan buat upload podcast. Wah, mantep banget itu. Tunggu. Gitu Mbak Maya. Ya, baik Pak. Jadi podcast ini lebih singkat ya Pak daripada YouTube tuh, karena hanya dengan suara kita dapat mendengarkan dimanapun dan kapanpun. Nah, jadi dari kita mendengarkan dari definisi, manfaat, sampai pemilih YouTube atau podcast, selanjutnya mau tanya lagi ke Kakak Jainal nih. Kak Jainal, gimana nih untuk langkah-langkah awalnya untuk program podcastnya nih Pak? Nih Kak. Oke, saya sempat tersinggung ya dipanggil Bapak ya. Ya jujur Maaf. Karena jujur saya baru umur 21 ya. Efek puasa ya Kak? Wah banget gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk langkah strategis ya yang akan kita ambil adalah tentunya kita bangun stakeholder dengan kawan-kawan Hima. Itu ada perawat, ada farmasi, dan juga tidak akan kita lupakan senior-senior yang sudah terdahulu ya, seperti ketua BEM terdahulu, ketua Hima farmasi terdahulu, ketua perawat terdahulu. Artinya kita tidak melupakan rekan-rekan yang sudah membangun Hima ataupun BEM, dan alhamdulillah dari setiap tahunnya ada gebrakan-gebrakan baru. Nah, jadi kita untuk strategi yang konkretnya adalah pertama kita bangun stakeholder dengan kawan-kawan, kedua adalah kita menganalisis ya bakat-bakat kawan-kawan yang terkhusus internal kita saja dulu. Nanti kalau sudah berkembang luas baru akan kita buka ke yang lebih luas. Karena ini Pak ya, Kak ya, kita di Stikes ini sangat banyak ya bakat-bakat mahasiswa. Ada Kori ya, ada Kori itu di perawat, termasuk teman saya sendiri, Samsul Bahri namanya.
di situ apa ya, dia sangat berbakat di bidang Polri. Nah, kedepannya nanti bisa kita panggil gimana sih tips-tips jadi Polri hebat ya gitu ya. Jujur kalau kita melihat pasti kita iri ya gitu. Betul banget, Pak. Terus yang ketiga adalah memanfaatkan disiplin ilmu. Kenapa saya katakan memanfaatkan disiplin ilmu ya, sorry. Kita ada perawat, ada farmasi, ada bidan. Tentunya dari ketiga disiplin ilmu ini ketika kita panggil untuk podcast, katakanlah kita ngangkat tema mengenai kebidanan. Apa sih? Kalau kebidanan itu mengenai pasti ibu hamil ya. Ini kan akan menarik kita bahas dan pendengar pun akan tertarik seperti itu. Terus yang kedua dari bidang farmasi. Dari kawan-kawan farmasi kan pasti tahu nih mana obat yang apa ibaratnya tuh khusus lansia, khusus anak-anak, pasti tahu ya kategori-kategori obatnya seperti itu. Terus yang bidang perawat, tips-tips untuk pencegahan hipertensi mungkin, habis kolesterol. Ini artinya kita memanfaatkan disiplin ilmu kawan-kawan yang ada di Stikes Darul-Azhar sendiri. Nah mungkin itu langkah-langkah yang akan kita coba untuk untuk kita pakai. Ya siap Kak. Jadi untuk harapannya Kak gimana Kak untuk selanjutnya untuk podcast ini Kak? Oke, baik. Untuk harapan ya, harapan ini sebenarnya bukan harapan saya sendiri, cuma harapan kawan-kawan semua termasuk Bapak Riki selaku koordinator mahasiswa. Harapannya adalah podcast ini bisa continue berkelanjutan, tidak hanya di kita nanti, tapi juga pada pengurus akan datang dan bisa mengibarkan sayap kepada kawan-kawan hima-hima sendiri. Ya siap. Jadi untuk kawan-kawan bisa aja langsung dikontak Kak Jainalnya nih untuk segera jadi narasumber atau jadi moderator. Ya. Jadi untuk Bapak nih ada kesan Kak Pak untuk buat mahasiswanya tetap semangat melaksanakan podcast atau jangan malu-malu lah Pak untuk jadi narasumber atau moderator kayak gini Pak? Pastinya ya, karena gini, ilmu itu gini, orang pintar tapi kalau dia tidak pandai berkomunikasi maka ilmunya hanya untuk dirinya saja ya. Yang lebih baik adalah dia pintar ya, dia berbakat dan kemudian dia dapat berbagi kepada masyarakat luas. Nah ini yang lebih penting, artinya teknik berkomunikasi yang baik ya, teknik kemudian berbicara dengan lawan bicara yang kemudian dapat diterima oleh lawan bicara itu memang benar-benar harus dilatih dan dipelajari. Dan salah satu medianya adalah dengan mendaftar ya, untuk menjadi apa? Untuk menjadi host, untuk menjadi narasumber. Contoh misalkan kemarin ya kita ngadakan program BTA itu Mas Samsul Bahari dengan senang hati gitu ya, kemudian mau untuk diundang sebagai pemateri atau sebagai narasumber. Iya, Pak. Artinya kita sudah tahu Mas Samsul Bahari ini merupakan juara finalis, bukan finalis ya, juara ya, juara satu ya MTQ tahun berapa ya? Baru aja Pak, baru ya, tingkat kabupaten Pak. Tingkat kabupaten. Dan kemudian dia berbagi kepada rekan-rekan mahasiswanya. Yang pertama ya, ada manfaat yang didapat oleh Mas Samsul sendiri. Kalau saya percaya ya, tingkat pemahaman seseorang itu akan lebih baik atau lebih meningkat ya ketika dia berhasil untuk membuat orang lain paham dengan apa yang dia katakan atau dia ajarkan. Nah, ketika dia menjadi seorang pemateri, tentunya dia harus menyusun bagaimana teknik komunikasi yang baik agar para pesertanya paham. Itu keuntungan yang pertama yang didapat. Yang kedua adalah tentunya benefitnya adalah kebaikan yang diraih ketika dia berbagi ya. Saya yakin pasti akan diganjar oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena berbagi kebaikan, apalagi kebaikan yang kontinu, itu pahalanya tidak putus-putus. Saya percaya itu. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya. Dan bagi rekan-rekan yang kemudian menjadi host, menjadi moderator atau berbagi di podcast, ya tidak kalah bagusnya ya, karena prinsipnya sama-sama berbagi, prinsipnya sama-sama belajar. Nah, jadi silahkan kawan-kawan. Nanti kalau misalkan ada yang mau ikut, Kak, saya pengen mencoba nih berbagi saya ingin jadi narasumber podcast, boleh Kak? Soalnya saya baru dapat penghargaan apa, atau misalkan saya baru dapat pengalaman Kak, kemarin saya mengikutin diklat atau apa, saya ingin berbagi Kak, boleh silahkan. Tapi yang pasti ya ada batasannya. Batasannya yang pertama tidak boleh menyangkut soal politik ya, kemudian tidak boleh menyangkut masalah sara ya, tidak boleh ya, karena yang namanya kampus itu harus netral. Jadi yang dibagi benar-benar yang bisa bermanfaat, yang kemudian netral, tidak berpihak ke kiri dan tidak berpihak ke kanan.
Nah, saya rasa itu. Nah, ini kayak Mbak Maya ini udah bagus sekali jadi host ya. Siapa tahu besok-besok direkrut oleh itu, apa namanya? Iya, betul sekali. Tapi Nah, kalau boleh Bapak bicara ya, itu sebenarnya kita punya alumni loh yang saat ini, mohon maaf nih sebut merek ya, jadi host di John Lin Radio. Ya, itu alumni kebidanan, namanya Mbak Putri. Nah, siapa tahu nanti mungkin BEM ya bisa diundang itu biar Mbak Putri bisa bagi-bagi cerita ya gimana nih prosesnya sampai kemudian saat ini menjadi host yang ya boleh dibilang terfavorit ya di John Lin Radio itu. Bisa mungkin ya nanti diundang. Artinya alumni-alumni yang kemudian memiliki prestasi yang sudah jadi-jadi, boleh nanti suatu saat kita undang ya, agar mereka bisa bercerita. Wah, ternyata bercerita ke adik-adiknya ya, memberi motivasi ke adik-adiknya nanti bahwa yang namanya kuliah itu tidak ada yang namanya sia-sia. Itu sih kalau menurut saya Mbak Maya. baik Pak. Jadi podcast tersebut tuh berarti tidak hanya sebagai pendengar, tapi kita bisa jadi membagikan ilmu dan apapun yang pengalaman kita yang didapat. Dan tak terasa nih Pak, udah hampir 30 menit nih Kak kita berbincang dengan dua bintang tamu kita nih. Semoga dengan adanya podcast kita pada kali ini dapat mengembangkan Stikes Darul Azhar. Dan jangan bosan-bosannya mendengarkan podcast dari kami yang nantinya akan mendatangkan narasumber yang tak kalah fenomenalnya dari bintang tamu kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Oke, sebentar Mbak Maya. Satu lagi. Udah diklik belum? Belum, Pak. Belum. Ya, Oke, ini satu lagi ya. Ini mumpung nih karena saya juga sebagai ketua promosi kampus ya. Jadi saya pengen bicara sepatah dua patah kata akhir. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin belum mendapatkan informasi ya, paling sebagian besar sudah ya. Untuk pendaftaran Stikes Darul Azhar itu sudah dibuka ya mulai dari Januari, dan terakhir untuk gelombang 1 itu pada di akhir bulan ini yaitu bulan April. Dan untuk kawan-kawan yang mendaftar pada gelombang pertama itu akan mendapatkan laptop ya bagi kawan-kawan yang lulus, bagi rekan-rekan calon mahasiswa yang kemudian lulus. Nah, dan untuk tahun ini ya laptop itu hanya dibagikan atau digratiskan bagi pendaftar pertama ya. Nanti untuk gelombang kedua dan gelombang ketiga, nanti gelombang ketiga akhirnya bulan Agustus atau September ya. Nah, itu sudah tidak dapat laptop gratis lagi. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin mendaftar atau kawannya atau adiknya, sepupunya ya yang ingin mendaftar ke Stikes Darul Azhar Batu Licin, silahkan mendaftar secepatnya sebelum akhir bulan. Lumayan loh laptop gratis. Kalau nggak salah yang tahun kemarin laptopnya touchscreen lagi. Ya, betul. Keren banget ya. Kasihan yang kakak tingkat yang nggak dapat laptop touchscreen. Jadi pengen balik lagi. Kalau mau nggak apa-apa, balik ke semester 1 lagi, daftar lagi, dapat Jangan, laptop Pak. lagi nanti. Oke, Capek, Mbak Pak. Maya. Itu aja deh. Ya, jangan lupa kawan-kawan daftar di Stikes Darul Azhar dan bisa bareng kami nih di podcast Stikes Darul Azhar ya. Terima kasih.